Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah daurah yang Anda muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala pada pagi hari ini kita bermajlis di tempat yang jauh dari rumah kita, tapi masih tetap di buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan juga jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh perjalanan kita menuntut ilmu, maka insya Allah semakin besar juga pahalanya. Insya Allah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan syarat kepada para talabul ilm. Salah satunya ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu adalah mesti adanya al-mal, harta, yakni pengorbanan. Dan al-mal, harta pengorbanan untuk talabul ilm ini tidak seberapa dibandingkan dengan jalan-jalan ke Bali. Berapa ongkosnya? Ya? Lebih dari 500.000. Jadi kalau berapa kemarin di ini? 4. Kurang dari 500 ya. Ini gak seberapa. Apalagi dibandingkan dengan surga. Insya Allah ya. Karena surga ya tidak bisa dibeli, dinominalkan dan uang seperti itu. Dan yang terpenting, sebetulnya antara ana dan antum semua, kalau ditanya pernah gak melakukan dosa kecil, jawabannya pernah gak? Nah itu yang sering, itu yang repot. Pernah ya. Tapi kalau ana tanya, pernah gak melakukan dosa besar? Nah karena jawabannya mungkin, perlu kita tahu ya apa saja dosa-dosa. Ya, jangan mungkin, tapi sering kan repot. Karena tidak tahu apa saja yang termasuk kategori dosa. Nah, itu pentingnya kita belajar. Mudah-mudahan 76 ini bisa selesai sebelum malam insya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya lebih rinci kan dosa besar tahunya pacaran. Padahal pernah semuanya kan? Enggak, sebagian besar. 99, sekian. Tafadhol dibuka halaman berapa ini? Ya. Yang dosa-dosa besar, makna dosa-dosa besar. 27. Yang Romawi ya? Oh ya di bawah itu ada. Romawi 27 ya. Baik. Insya Allah sama halamannya ya.
Dosa besar al-kabiratu, kata beliau dari segi bahasa bisa dilihat di dalam lisanul Arab, al-kibru. Al-kibru dimaknai oleh beliau adalah dosa yang besar dan sesuatu yang Allah ancam dengan neraka. Jadi kalau disebut dosa besar itu yang pelakunya langsung diancam dengan neraka. Itu masuk kategori dosa besar. Atau al-kabirah, memakai tak tanis sebagai mubalaghah. Ini menunjukkan makna sangat, ya, menunjukkan makna sangat. Yakni para pelaku dosa besar itu ancamannya sangat jelas adalah neraka. Makanya ayat ini di dalam surah An-Najm yang ke-32, alladzina yajtanibunal kaba'iral itsma wal fawahisha illal lamam, maknanya adalah sebetulnya sederhana. Dosa kecil itu nggak perlu taubat. Menurut para mufassir di sini, dosa kecil itu nggak perlu taubat, asalkan menjauhi dosa-dosa besar. Itu aja. Jadi tadi yang sering tuh, yang sering melakukan dosa kecil nggak perlu taubat. Yang penting jauhi dosa. Ini maknanya. Alladzina yajtanibunal kaba'irul itsma wal fawahisha illal lamam. Cukup dosa besar jauhi, maka otomatis dosa kecil hilang dengan sendirinya. Yang repotnya dosa kecil terus menerus, dosa besarnya di juga, ya, di kemari juga, repot. Lalu kemudian kata beliau, di dalam hadis-hadis kata al-kabair, jamaknya kabirah itu mufradnya di situ pakai tanis, yakni perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang, ya, berkecamuk, dan juga lain sebagainya. Nanti rinciannya akan kita bahas. Yang kedua, makna al-kabair. Para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi dosa-dosa besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Seraya berkata, Ar-Rafi'i berkata dalam Asyar al-Kabair tentang dosa-dosa besar, kata beliau, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, bila ancamannya neraka bagi Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia para pelaku dosa besar itu dikenakan hukuman had. Ya. Karena apa, potong tangan, diranjam, dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau juga, termasuk dosa besar ialah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasarkan nas dan Al-Quran juga As-Sunnah. Ini pendapat para ulama. Pertama, misalkan Al-Mawardi dalam Al-Hawi dia berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukuman had atau terkena oleh ancaman, ini termasuk dosa besar. Dan Al-Baghawi pun juga demikian. Dan juga Ibnu Abdissalam juga berkata, saya tidak mendapatkan batasan pasti, yakni yang bebas dari
keberatan bagi definisi dosa besar, yang lebih utama adalah membatasinya dengan sesuatu yang mengindikasikan sikap meremehkan dari orang yang melakukannya, sebagaimana sikap orang pada dosa yang paling kecil yang telah ditetapkan hasilnya. Jadi gini, dosa besar itu terkadang diremehkan oleh seseorang sebagaimana seseorang meremehkan dosa kecil. Ulang ya. Dosa besar itu ini menurut Ibnu Abdissalam terkadang diremehkan oleh sebagian besar sebagaimana sebagian kecil juga meremehkan dosa-dosa kecil. Beda nih kalimatnya. Kalau dosa besar, sebagian besar sering meremehkannya. Kalau dosa kecil, sebagian kecil justru yang meremehkannya. Karena ada orang yang sangat hati-hati dengan dosa kecil, tapi sayang dia tidak hati-hati dengan dosa besar. Anda kasih contoh. Ada orang ketika minum tuh sampai diperiksa. Ini ada label halal apa enggak. Tapi ketika muamalah riba, nggak pernah diperiksa. Paham nggak? Jadi urusan yang kecil dia hati-hati, tapi di urusan dosa besar, nah ini yang bahaya. Gitu. Ada orang yang ketika ngelihat, ini contoh, ini nggak ada semuanya. Mungkin perempuan lain di jalan yang bukan apa namanya mahram itu sangat hati-hati. Tapi giliran di media sosial gitu kan cuek, disenangi. Ini kan dia melupakan berhati-hati dengan dosa kecilnya, tapi dia tidak berhati-hati dengan pendapat Ibnu Abdissalam. Mungkin cocok kayaknya kayak gitu ya. Atau ada yang mirip nggak pendapat ini? Realnya, ya kan? Ya gitu. Begitu di mana, di masjid di mana, hati-hati loh dengan perempuan. Tapi naik busway, naik kereta, nah kira-kira gitu. Itu masalahnya gitu. Padahal diintai malaikat maut. Ya, tabrakan bagaimana selesai dalam keadaan suul khotimah. Kemudian berikutnya Ibnu As-Sahal dia berkata, dosa-dosa besar memiliki sejumlah tanda-tanda. Pertama, mengharuskan ditimpakannya hukum had. Kedua, adanya ancaman terhadapnya dengan azab neraka dan semacamnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, pelakunya disifati dengan kefasikan. Keempat, adanya laknat terhadap perbuatan tersebut atau orang yang melakukannya. Kata Ibnu As-Sahal, ciri dosa besar itu ada 4, kata beliau ya. Yang pertama, bagi pelakunya dikenakan had. Kedua, jelas dia para pelaku dosa besar itu diancam dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak. Kenapa penting? Kalau kalimatnya diancam dengan adab Allah, para pelaku dosa besar, tentunya tidak semua adab itu di akhirat. Ya, tidak semua adab itu Allah timpakan di akhirat, tentunya di dunia ada. Jadi siapapun yang bermuamalah dengan para pelaku dosa besar, maka hati-hati. Ya, dia diancam dengan apa? Adabnya di dunia. Gitu. Dan berbahaya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, pelakunya disifati sebagai orang fasik, bukan munafik, tapi fasik. Karena beda antara munafik dengan fasik yang sama-sama neraka sebetulnya, ya. Cuman tingkatan yang berbeda. Lalu kemudian yang keempat, adanya doa laknat. Jadi kalau dikatakan laknat itu maksudnya adanya doa laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, bukankah dalam hadis-hadis yang sahih itu para pelaku dosa besar itu dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para pelaku amal soleh, maka dirahmati oleh Allah dan juga dirahmati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kalau dirahmati oleh Rasul, Rasul memohonkan rahmat kepada Allah bagi para pelaku amal soleh. Dan sebaliknya bagi para pelaku kabair juga dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya gak punya teman, Pak. Pelaku dosa besar itu gak punya teman. Fitunya wal akhirah. Gitu. Ada gak yang mau berteman sama orang jahat? Penjahat gitu mau gak berteman sama orang jahat? Gak juga. Orang jahat juga pengen temannya orang baik. Maka orang jahat itu gak punya teman. Sama seperti orang pelit itu gak punya teman. Gak ada orang yang mau berteman dengan orang pelit. Ya, kalau dikatakan orang pelit ada temannya, gak ada. Yang banyak temannya siapa? Ya, jalan-jalan kayak gini aja, satu mobil. Sama orang pelit gak mungkin mau. Pasti antum kalau jalan-jalan milih temannya yang dermawan. Tak mungkin sama teman yang pelit. Kenapa? Kalau sama teman yang pelit, nggak menguntungkan. Ya, karena orang pelit dilaknat Allah. Ya, maka ngeri turun apa? Ada. Kemudian menurut Ismail Al-Qadhi, beliau mengatakan dosa besar itu kata beliau adalah al-kabairu kullu dzambin adkhala sahibahu an-nar. Kata Ismail Al-Qadhi, dosa besar itu adalah setiap dosa yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Itu menurut Ismail Al-Qadhi. Dalam riwayat lain, Hasan Al-Basri berkata, kullu dhanbin nasabahu Allah Ta'ala ila nari fahuwa kabiratun. Kata beliau, setiap dosa yang dinisbatkan oleh Allah Ta'ala kepada neraka, maka dia termasuk dosa besar. Ini lebih cantik ya perkataan Hasan Al-Basri. Kullu dhanbin nasabahu Allah Ta'ala ila nari fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang Allah sandarkan kepada neraka pelakunya, maka dia termasuk dosa besar. Gitu. Ngomongin orang, itu disandarkan ke dalam neraka ancamannya. Iya, berarti dosa besar. Memutuskan silaturahim disandarkan nggak ke neraka? Iya, maka dia termasuk gitu aja sebetulnya. Cuman kita perlu tahu satu persatu poinnya, ya, supaya bisa menjauhinya. Kemudian di halaman berikutnya, dosa-dosa itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, ini lengkapnya ayat yang di An-Nisa 31 sebagai tafsir dari An-Najm 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." In tajtanibu kaba'ir, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kamu hapus kesalahan-kesalahanmu dari dosa-dosa kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Ini yang Anda jelaskan tadi. Bila menjauhi dosa-dosa besar, maka otomatis dosa kecil itu terhapus. Bahkan Allah janjikan tempatnya akan ditempatkan dengan mudkhalan karima, tempat yang mulia, yakni surga. Jadi rumusannya sebetulnya hidup itu tentang dosa, jauhi dosa besar gitu. Kalau sudah menjauhi dosa besar, sebetulnya keinginan dan kebiasaan untuk melakukan dosa kecil itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, tetapi kalau sebaliknya, pelaku dosa besar pasti dominan juga melakukan dosa kecil, ya, tapi tidak sebaliknya.
tidak sebaliknya. Ini muqaddimah, anak gak bacakan semua. Dan tadi ada yang bertanya tentang siapa At-Tahabi, ya, di Triple X ya, V22 dibahas tentang biografi Al-Imam Ad-Dahabi. Beliau ialah Al-Imam Al-Hafidh, ahli sejarah Islam, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Khaimas bin Abdul At-Turmani Al-Fariqi Asy-Syafi'i. Ini termasuk beliau bermadzhab Syafi'i karena dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ad-Dahabi. Lahir 673 Hijriah. Itu nanti dibaca saja ya, Anda gak bacakan. Pujian para ulama termasuk kepada Imam Ad-Dahabi. Kemudian Muqaddimah Imam Ad-Dahabi di halaman 1. Ada halaman itu. Halaman 1. Muqaddimah Ad-Dahabi di halaman 1. Beliau mengawali muqaddimah dengan kalimat yang sangat singkat. Rabbi yassir wa'ain. Mungkin antum juga bisa mengambil ilmu dari beliau ketika memulai sesuatu amal soleh dengan Rabbi yassir wa'ain. Ya Rabb, mudahkanlah dan bantulah, tolonglah. Rabbi yassir wa'ain. Ya Rabb, mudahkanlah dan berikanlah pertolongan. Setiap mau melakukan amal soleh, baca ini, Rabbi yassir wa'in. Jadi kalau selama ini mau baca Quran susah, mungkin gak pernah doa. Ya, masa baca Quran seminggu sekali? Ya, seminggu sekali itu kalau buka HP itu udah berapa WhatsApp yang dibaca? Jutaan mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena gak pernah minta. Minta Rabbi yassir wa'in. Ya Rabb, mudahkanlah dan tolonglah. Gitu. Ini muqaddimah ulama besar dengan kalimat yang singkat, Rabbi yassir wa'in. Nah, dosa besar yang pertama, karena beliau muqaddimahnya lebih kepada kesyirikan. Dosa besar yang pertama di halaman 5. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Syirik, ya, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Bukan syirik seperti perkataan anak muda. Apa? Syirik? Bukan. Ngiri atau syirik? Syirik tanda tak mampu. Nah, itu lain. Syirik maknanya menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ya memang nggak boleh karena nggak mampu kita untuk apa? Menyaingi, menandingi Allah dan tak mungkin. Ini yang pertama ya. Beliau meletakkan dosa syirik di bab yang pertama. Karena ini penghancur semuanya. Penghancur semuanya. Ya. Kalau ada yang melakukan dosa besar zina, ya, maka amal yang lalu tetap ada. Amal lalu tetap ada. Mencuri, amal yang telah lakukan tetap ada. Tapi kalau sudah dosanya syirik, dari mulai balik melakukan suatu amal soleh sampai pada detik melakukan syirik, maka dihancurkan semuanya, habis, dihapus semuanya. Gitu. Syirik yang pertama. Dan bahasan syirik ini paling ditakuti oleh para pendosa. Anda pakai kalimat pendosa sesuai dengan tema yang di depan tadi. Atau yang bikin siapa itu? Ya, dosa syirik itu adalah dosa yang paling ditakuti oleh para pendosa. Bahkan sebagian pondok itu ada yang kiainya malah melarang membahas syirik. Aneh juga. Saking takutnya. Iya kan?
Ini nggak boleh kata Bashir, kenapa? Ini menyinggung perasaan. Padahal sama istrinya tiap hari tersinggung nggak apa-apa. Giliran dibahas syirik nggak mau. Padahal ini berbahaya karena menghapus seluruh amal kita. Habaan manthuro. Sehingga seperti debu yang ada di atas batu tertiup angin. Tidak tersisa suatu amal apapun di dalam diri seseorang. Gitu. Ini syirik. Nah, tentang syirik jamaah sekalian, anak nggak membahas panjang. Kita tahu semua syirik dibagi dua. Ada asgor, syirik kecil, ada akbar, syirik besar. Anak kasih contoh sedikit. Tadi malam Pak Dudi sampai sini jam berapa? 12. Dari sana jam? Jadi hampir 2 jam. 2 jam. Tiba-tiba temannya yang lain kepo. Pak Dudi cepat amat sih sampai ke sini, kata Pak Dudi, karena mobil saya bagus. Anak nanya, itu termasuk syirik apa enggak? Ini jawab pakai ilmu ya, jangan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan nggak boleh. Pakai ilmu jawabnya. Itu termasuk syirik apa enggak? Hah? Enggak ya. Yang lain tadi syirik apa enggak? Ini jangan tergantung dulu, syirik apa enggak. Pertanyaan gini, Pak Dudi itu cepat banget sampainya. Pak Dudi bilang, ini contoh, karena mobilnya bagus. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, itu termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil, Pak. Karena menggantungkan sampai dari cepatnya ke siapa? Mobilnya bagus. Dicontohkan oleh beliau, para nelayan mengatakan, hari ini hasil panen ikan kita bagus. Kenapa? Karena anginnya bagus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu syirik. Kenapa? Karena mestinya Allah itu. Jadi kalau Pak Dudi, contoh loh Pak, nggak masalah. Kalau ini kan contoh. Kalau jawabannya Pak Dudi nggak begitu, dari kemarin kita survei aja nggak begitu. Alhamdulillah. Ya. Kita ke sini tuh kemarin terakhir ya, masuk ke sini terakhir. Nah, sampai sini alhamdulillah. Cuman makan beberapa kali kemarin, masya Allah. Enak. Sempat mikir juga. Kemarin apa di mobil itu bilang, kita laki-laki sebelum dapat nggak boleh pulang ya. Sebelum dapat ini nih Pak, kemarin itu perjuangannya. Karena sudah disesatkan lah berkali-kali gitu kan. Ya belum hasil harus jangan pulang. Dapat istilah dapat villa ini alhamdulillah. Gitu ya. Perjuangannya luar biasa. Soalnya takut nanti jamaahnya gimana nih kalau gak dapat gitu. Dapat ya alhamdulillah. Cuman salah ini Habib salah juga kemarin. Salahnya apa kemarin? Nanya budgetnya berapa bilang 3,5 gitu. Coba kalau tanya budgetnya berapa 2 juta kan dapat 2 juta. Anda bilang 3,5 ya dapat 3,5. Padahal pasar ini 12 juta ini. Masya Allah gitu kan. Kita ini udah sorga atau sorga bener ini. Alhamdulillah. Kembali ke mobil. Ya, jadi ketika mengatakan karena mobilnya bagus, padahal yang ditanya kan cepatnya kan, sampai ke tujuan cepat. Itu syirkul asghar. Ya, tapi kalau dia meyakini 100% ini karena mobil 100%, maka masuk kepada syirkul akbar. Ini begitu syirik itu. Ini penting. Jadi syirik itu bukan hanya nyembah apa? Berhala sekarang udah nggak ada. Tapi kayak gini masih banyak. Apalagi siapa dulu dong mobil saya. Oh, itu jelas. Nah, ini penting, bahaya. Ya. Misalkan bercanda dengan Al-Quran, Allah dan Rasul kufur. Nanti ada babnya. Ya, atas tahziuni, apakah kalian layak bercanda dengan aku? Ya, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah beriman. Itu nanti ada. Tapi kalau mengatakan gini, Masya Allah mobil bagus, boleh. Seperti mengatakan hari ini panas, hari ini hujan, boleh. Itu enggak syirik. Tapi kalau mengatakan dia mengatakan hujannya bagus sih hari ini, enggak boleh. Hujannya hari ini bagus. Ada terkandung pertanyaan di dalamnya, hari kemarin jelek. Sehingga Allah menyebutkan
Ad-dahru ana, al-lailu wan naharu ana. Masa itu aku, malam dan siang itu aku, hujan juga aku, maksudnya aku yang mengatur. Jadi jika mengatakan Anda hari ini bagus, berarti Anda mengatakan kemarin tuh, maka kul ucapkan qadarullah wa masyafa'ala, kemarin kurang bagus. Tapi katakan alhamdulillah hari ini, Allah di depan, Pak. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus, bukan cuaca bagus dong hari ini. Enggak, tapi alhamdulillah cuaca hari ini bagus. Kalau kemarin qadarullah kurang itu. Tipis gitu. Nah, kalau nggak ngaji nggak tahu kan. Sementara besok, ya Rob, mana pahala sholat saya? Nggak ada, kenapa? Kamu mencela aku. Mengatakan hujan tuh hari ini udah nggak bagus, kenapa lokal hujannya? Masa di Banjarwijaya hujan, di Modeling enggak? Ya kan yang nurunin hujan Allah. Oh, kamu yang atur? Gitu ya, itu syirik akbar kalau begitu. Insya Allah ya. Jadi yang tadi itu hati-hati itu kalimatnya. Ini yang pertama syirik. Sehingga dalil-dalil yang disebutkan An-Nisa 48, Al-Maidah 72 menunjukkan syirik termasuk dosa besar, bahkan bila pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya kekal di dalam neraka. Nah, ulang ya. Bila pelakunya belum bertaubat, mati dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka ancamannya kekal di dalam neraka. Ini para pelaku syirik. Ada yang dulu waktu nikah masih nginjek telur? Hah? Dulu maksudnya betul. Kalau ya foto yang kameranya, dokumentasinya. Iya sebelumnya. Dulu masih ingat ya kalau nginjek telur tuh ada keyakinan apa itu kira-kira? Kalian masih ingat? Hah? Budaya tuh gini, kalau tidak dilakukan tidak ada masalah, itu budaya itu gak ada masalah. Dari satu sisi ya. Tapi kalau tidak dilakukan mengandung masalah, berarti bukan lagi budaya, ada keyakinan. Gitu. Kedua, dari sisi sesuatu yang halal dan thayyib itu gak bermasalah. Kenapa? Telur itu sesuatu yang halal dan thayyib. Tidak selayaknya dia apa? Nah ini bermasalah. Dari segi apa? Tabdzir. Ya. Karena tadi juga termasuk ikhwana syayatin. Dia temannya siapa? Setan. Jadi masalah gitu. Mecahin genteng. Masalah juga. Ya genteng tuh manfaat. Malah dia apa? Dipecahin. Jadi memang semua bermasalah. Ini kalau cerita ini ya, dari mulai hamil, itu sampai kita meninggal, masalah semua. Ini anak agak panjang dikit, nanti anak lari di bab yang lain. Coba lihat, dari mulai hamil, gak usah hamil lah. Dari mulai nikah masalah nggak? Ada nyerempet ke syirik gak? Contoh, sebelumnya sudah nikah Pak Haji. Dari mulai cari calon, ya kan? Wetone hari Isfahik. Berarti harus istrinya hari apa? Oh, tahu tuh Haji nih. Sudah contoh deh ya. Contoh ya. Nah kayak gitu masalah kan. Ini kan sudah menjerumus kepada najm. Peramalan. Dan itu syirik. Syirik. Sampai kepada nanti kalau sewa gedungnya juga harus hari segini. Hasil dari dikali, dikurang, ditambah. Repot banget ya. Dikali, dikurang, ditambah. Akhirnya sekian. Ini berarti harinya minggu, tanggal sekian. Itu sewa gedungnya. Itu yang menyebabkan susah sewa gedung. Karena rata-rata pakai tanggal gitu. Jadi harus sama. Ya susah. Bikin madarat gitu. Itu sudah kesirikan. Kemudian pas nikahnya, ada lagi ritual-ritual, misalkan pengantin harus puasa. Itu kan masalah. Orang mau bertempur malah puasa. Mestinya badannya kuat malah disuruh lemes. Ini kan masalah. Belum lagi ada juru rias yang menyiapkan tempat beras. Ya, ditaruhin apa supaya, dan itu semua punya keyakinan biar awet pernikahannya. Ini kan dari mulai awal
pertemuan itu, ya sampai innalillahi itu syarat dengan apa? Syirikan. Ngeri, Pak. Ya, begitu hamil juga istrinya suruh bawa gunting. Bangle, sapu lidi, udah hamil 9 bulan, susah banget keluar tuh. Itu kebayang nggak Pak, buah gunting dia kepleset. Malah ketusuk. Kenapa ya manajemen resikonya gak dipikirkan gitu. Nah itu bahasanya, ya manajemen resiko kan. Iya, kenapa nggak disuruh bawa duit aja kan? Nah isi mau kemana mas? Nih 1 miliar, ya kan itu sudah aman itu. Sekarang takutnya udah ada analisa belum? Jin tuh takut sama gunting? Ada. Sama sapu lidi? Nggak ada juga. Kan buang-buang waktu. Ya. Sampai analisa juga ribet. 7 tua, 8 muda, 9 tua. Ya, semua hitung-hitungan kliwon yang parah gitu kan. Dan yang sudah ngalamin dulu ya taubat lah. Kalau nggak taubat bahaya. Ya, sebagai imamnya. Begitu bro lahir, apa lagi? Bukan, lahir, 7 bulan jelas lah. Kadang dimodif, gak usah 7 bulan, 4 bulannya sama aja. 7 bulan, 4 bulan kan sama. Beda bulannya saja, tapi ritualnya sama gitu. Udah gitu, ini hasil USG perempuan. Jadi kalau 7 bulan yang dibaca surah, bukan Maryam. Karena yang dikandungnya perempuan. Tujuannya apa? Bukan biar seperti Siti, dia tahu juga enggak. Ya kan? Ya orang kita tuh mukanya muka mode apa ya gak bisa mirip Siti Maryam. Kalau mirip juga nanti malah berantem suami istri ini. Anak siapa nih kira-kira? Kan? Seperti Nabi Yusuf ya berantem juga. Ini bapaknya kok kulitnya kayak gini kok Yusuf kan berantem di rumah. Ini siapa? Lagi bayangin siapa? Masalah semua. Ya. Sampai kepada kematian. Kematian itu apa? Sulit sakaratul mautnya. Difitnah juga tuh orang. Ketika susah sakaratul maut, difitnah juga. Nah ini punya ilmu kekebalan ini. Ya tuh, akhirnya bawain apa? Mending Pak daun kelor. Ya, bambu kuning. Iya, orang sakarat digebukin bambu kuning loh, Pak. Repot. Kalau orang sudah kan kelor, daun talas masih mending. Kalau gitu kan tega, kenapa ngegolok sekalian? Sekali tebas kan selesai. Ini penuh syarat dengan apa? Kesyirikan. Dan setan di situ membumbui, mentalbisi agar memang dia mencari sebanyak-banyaknya teman belok di akhirat. Sehingga jalan-jalan yang menuju ke pasien itu dibuka lebar oleh syaitan. Alhamdulillah hari ini kita nggak seperti itu. Ya. Karena anak-anak kita juga udah pintar semuanya. Agar supaya tidak gagal hidup dan juga tidak tersesat jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Pokoknya yang udah taubatlah. Ya. Yang pernah pasang susuk taubat. Susuknya keluarin. Kalau nggak bisa dipoto dulu di mana letaknya. Susuk nggak perlu kalau datang kemana-mana, kalau ada di masih kulitnya muda ya tinggal tekan aja keluar sendiri. Gitu. Tapi kalau ada di organ yang sulit ya biarin aja. Udah boleh takalluf. Anggap aja kenang-kenangan sama malaikat. Ini mantan preman dari malaikat. Kata malaikat gak ngaruh. Gak ngaruh katanya. Sok-sokan aja gitu. Susuk, apalagi ajima, raja yang pernah ditulis ini di badannya biar kebal dibacok, biar aura segala macam, itu taubatlah. Ya, mau pakai mutiara, mau pakai apa, akhirat gak perlu kayak gitu. Akhirat itu perlunya la ilaha, itu aja kuncinya insyaallah. Ini syirik ya. Nanti dibaca di rumah, dalil-dalilnya di halaman 6 sudah semua tertulis. Yang kedua, termasuk dosa besar adalah membunuh.
membunuh. Allah jelaskan di An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah jahannam dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya bila si pembunuh itu tidak bertaubat. Satu, taubatnya ada dua. Taubat di negeri yang memang tidak dihukum dengan hukum kisos. Kayak kita. Berarti taubatnya taubat apa? Nasuha. Tapi taubatnya di negeri yang memang menjalankan syariat Islam dengan kisos, selesai. Kira-kira enakan yang mana? Hah? Enakan taubatan nasuha yang belum tentu taubatnya diterima atau kisos? Nah, berarti itu kan. Iya, kalau taubatan nasuha itu belum tentu diterima. Kenapa? Karena nilai jual taubat kita juga nggak tahu. Taubat itu kan ngomong kita yang mudah, ya kan? Pelaksanaannya berat gak? Berat taubat, tapi kalau kisos selesai kan? Bunuh-bunuh selesai. Dan jaminannya apa? Surga. Gitu. Bahkan menarik, ada seorang Arabi yang melakukan zina datang kepada Nabi SAW minta dikisos, dihad. Nabi katakan, betul gak kamu berzina? Betul. Ada saksinya? Ada. Lalu Nabi tanya lagi, apakah betul sebagaimana jarum benang masuk ke jarum? Kata seperempat, benar. Lalu kata Nabi, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dihad. Betapa orang itu ingin masuk surga dan gak mau hidup terbebani dengan apa? Dosa. Justru hari ini kita menghindar dari itu. Mengatakan, enaklah di Indonesia itu. Kenapa enak? Hukumannya? Hukum syariat. Ya kan? Enak. Yang zina gak di apa? Yang mencuri gak di? Gak potong. Semakin besar curiannya di Indonesia, semakin ringan hukumannya. Contoh lah. Ya, semakin ringan itu. Malah yang ringan curinya hukumannya semakin berat. Tahu kisos gak begitu. Malah semakin ringan ditanya RT-nya siapa, RW-nya siapa. Diperhatikan apa enggak? Kadar dirhamnya, dinarnya berapa? Kalau kurang dari 3 dilepas, gak dihukum. RT-nya yang dihukum. Sekarang enggak, Pak. RT-nya yang bebas. Lurahnya bebas. Rakyatnya sengsara. Mendingan mana? Syariat atau non syariat? Separuh ya, separuh hati. Ini membunuh. Jadi tadi kan judulnya, intinya dosa besar itu yang langsung diancam pelakunya dengan apa? Maka di sini muta'ammidan, yang sengaja. Bahkan Quran masih mengatakan muta'ammidan, yang sengaja. Berarti ada pembunuhan yang tidak muta'ammidan. Tidak apa? Sengaja. Antum lagi mainin senapan angin. Iya kan? Main tembak, ternyata tembus di apa namanya? Temboknya, ternyata di sana ada aki-aki, Pak. Mati juga. Kaget, bukan kena peluru. Karena antum sedang main peluru dan ada yang melihat gitu kan, senapan, diadili. Ya, didatangkan saksi dan sebagainya, ternyata ghair muta'ammidan. Maka tidak dijatuhi hukuman. Itu Islam itu enak. Jadi kalau orang liberal dan sebagainya ya nggak mau, kenapa sadis? Enggak semua kayak gitu. Yang tidak disengaja ya tidak dihukum. Yang dihukum hanya yang disengaja. Dan enaknya setelah dihukum juga besok di akhirat bebas. Baik. Dan dalil berikutnya surah Al-Furqan ayat 68-70. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ini dalil tentang larangan membunuh jiwa kecuali membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Berarti kan dilarang membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Ada memang jiwa yang Allah halalkan untuk dibunuh. Berarti yang dikisos. Ya, Anda ulang ya. Allah mengharamkan membunuh jiwa yang memang Allah haramkan. Maknanya berarti ada jiwa yang memang boleh dibunuh yang memang Allah halalkan. Halalnya di mana? Bila dia sudah dijatuhi hukuman kisos.
Dalil yang ketiga, Al-Maidah ayat 32. Luar biasa ini ya. Wa man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini supaya berhati-hati. Ya, orang yang dibunuh tanpa dosa, orang yang dibunuh tanpa ada masalah, dia dibunuh, satu orang yang dibunuh, maka hukumannya sama dia seperti membunuh seluruh manusia. Beratnya di sisi apa? Maka termasuk maqasidus syariah. Salah satu tujuan syariah adalah hifdun nafs, menjaga jiwa, tidak boleh saling menumpahkan darah kecuali yang memang Allah halalkan. Satu orang menumpahkan darah tanpa berdosa, maka dosa dia menanggung seluruh manusia. Maka sungguh terlalu bila masih nekat membunuh orang yang tidak dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita ambil hadis Nabi SAW di halaman 9. Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah, hadal qatil ma ba'dul maqtul. Qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan menenteng pedangnya, mereka berdua dan saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Ditanyakan kepada beliau, yang membunuh itu masuk akal bila masuk neraka. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia yang terbunuh tersebut sebenarnya ia juga ingin membunuh. Ini baru masuk kepada niat. Kepada apa? Niat. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Dia mengatakan kalau yang membunuh masuk akal. Tapi bagaimana dibunuh? Kata Nabi SAW, dia juga niat. Cuman keduluan. Nah, ini penting. Tapi bagaimana dalam konteks bela diri? Disergap oleh begal, sudah mengayunkan pedangnya, goloknya ke antum, antum juga bawa golok. Antum nekat bunuh dia, ya kan? Tapi antum beda kasusnya. Karena dia membela apa? Diri. Dan tahu bahwa yang datang adalah begal. Ini dalam konteks syariat. Berbeda dengan konteks hukum. Itu? Dalam konteks hukum, mati begal, tetap yang dihukum siapa? Yang bunuh. Maka yang disuruh lari. Kan kemarin begitu Pak Polisi bilang. Kalau ketemu begal, supaya Anda tidak terbunuh, lari. Kita lari, begalnya bawa motor. Terbunuh juga, ditebas. Jadi gak jelas. Gak jelas itu. Iya, caranya apa Pak? Berdoa agar gak ketemu begal, gitu aja. Ya kan, cara berdoa biar gak ketemu begal. Karena gak ada pilihan. Kalau gak ngelawan terbunuh, kalau membunuh masuk penjara. Gak ada pilihan ya. Pilihannya ya berdoa. Gitu. Hindari jalan-jalan yang sepi atau rawan. Asik ya di Indonesia itu. Ya gitu. Asik gak sih? Asik apanya? Antum sabar aja atas takdir. Baik. Banyak hadisnya Anda gak bacakan semua.
Dilihat halaman 10. Awaluma di alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga halaman 10. Awaluma yaqdi awaluma yuqda bainan nasi fi fitima. Yang pertama kali diputuskan hukuman kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan manusia yang berkaitan dengan ad-dima, pertumpahan darah. Itu hukuman antara manusia. Lihat halaman 11. Alinea kedua dan ketiga. Ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidak seorang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama yang membunuh. Siapa itu? Ya. Kemudian karena dialah yang paling pertama memberikan tauladan pembunuhan. Ini beliau memakai bahasa hadis Nabi tauladan. Sunnah itu teladan. Maka ada sunnatan hasanatan, ada sunnatan sayyiatan. Ada teladan kebaikan, ada teladan keburukan. Maka membunuh ini termasuk teladan keburukan. Teladan juga, tapi apa? Jadi ada bilang, bapak saya itu kerjaannya mancing tiap hari. Teladan bukan? Teladan apa? Ya kakek saya itu udah tua juga gapleh terus. Teladan bukan? Teladan apa? Itu. Lalu di alinea ketiga, man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, mu'ahad makanya, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal sesungguhnya wangi surga dapat tercium dari jarak tempuh puluhan tahun perjalanan. Jangankan membunuh seorang muslim, membunuh kafir dhimmi, bukan kafir harawi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk kafir dhimmi yang ada perjanjian. Ya, Nasrani yang hidup berdampingan dengan kita dibunuh tanpa sebab, ya kan? Maka orang tersebut diancam tidak akan masuk surga. Bahkan dia diancam tidak akan mencium baunya. Begitulah tentang pembunuhan. Dosa besar ketiga, sihir. Ada yang tahu sihir itu apa? Sihir itu apa, Pak? Hah? Itu jenisnya. Sihir itu apa? Sesuatu yang halus, yang bisa mengelabui seseorang. Sesuatu yang halus yang bisa mengelabui seseorang. Apa bedanya tukang obat dengan tukang pidato? Yang tukang obat suka pidato nggak? Pidato. Terus dengan orang yang pidato beda? Ada beda? Bohongin orang. Tapi ada nggak yang beli? Banyak. Berarti dia sedang apa? Menyihir ya orang. Dengan apa? Cara mengelabui. Sehingga Nabi katakan ba'dul kalam, sebagian perkataan itu sihir. Ba'dul kalam la sihrun. Sebagian perkataan itu, pernah gak ada orang yang terhipnotis dengan kata-katanya? Biasanya siapa tuh? Ya marketing. Sales itu menjiwai bahasa itu supaya bisa apa? Menyihir para pembelinya. Itu diilmui. Tapi di dalam tanda yang positif. Dalam tanda yang positif gitu. Mungkin antum juga sebagian kena korban sihir istri antum. Dulu mimba'dil kala mungkin karena kata-katanya apa? Manis, terkena sihir.
Oh gitu sebaliknya. Ya bisa jadi sebaliknya. Tinggal bilang sekarang, kantor kamu tuh sebetulnya bukan cantik-cantik amat lah. Terus apa? Kena sihir. Kenapa? Kena sihir. Atau bilang, ternyata kata istrinya, setelah nikah tuh kamu ternyata gak ganteng amat sih. Loh, kenapa saya mau? Jangan-jangan kenapa? Memang kadang-kadang begitu. Mungkin dulu yang pacaran, waliyadzubillah, tahun-tahun 70-an itu kan belum ada sosial media. Ya gitulah kira-kira. Dan dia pakai bahasa-bahasa yang sihir kan. Sekarang masih dipakai di bagian Betawi itu kalau apa namanya, kalau nyambut orang mau kawinan tuh palang pintu kan. Sampai ada 4 kali 4 berapa? 16. Ya, sempat gak sempat harus dibalas. Itu ada tuh. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Itu kan sihir itu. Beribu-ribu gadis di bumi, hanya satu yang kucinta. Kan itu sihir. Itu namanya mimba'dil kalam. Ya, tapi maksudnya gini. Sihir dalam tanda petik untuk membunuh, mendolimi, menghancurkan, itu yang dilarang. Tapi sihir yang bermanfaat itu boleh. Ya, sihir yang bermanfaat. Antum mengatakan sama si antum, sayangku, cantikku, itu sihir. Tapi manfaat kan? Belum pernah sih kayaknya. Kenapa? Jarang antum bilang gitu sama istri itu. Itu membadil kalam. Paling istrinya bilang, ada apa sih tumben? Ya, tumben dibalik gitu. Kenapa? Karena kalimat itu tuh, iya, ya gitulah. Padahal Nabi kan melakukan itu kan. Kan masyhur itu Nabi memakai istri dengan ya Umairah. Itu mimba'dil kalam itu. Kalimat yang indah itu menghipnotis. Sihir itu. Gitu ya. Jadi silahkan bersihiria dalam yang positif. Dalam yang positif. Tapi dalam mengelabui bohong itu haram. Tidak boleh. Nah, sihir diancam pelakunya dengan neraka. Karena sihir termasuk dosa besar. Nah, kalau cabang-cabangnya sihir banyak. Satu, sihir ada disebut dengan sihir tahbib. Sihir tahbib itu sihir pengasihan. Kalau bahasa Cianjurannya pelet. Cianjur, Karawang, Garut, pelet. Ya. Dan pelet juga jenisnya macam-macam. Bukan pelet makanan ikan. Nah, ya, itu macam-macam. Ada yang pakai mahar puasa, ada yang pakai mahar weton juga, macam-macam. Dan ada yang lebih berbahaya bila sihir pengasihan ini diambil dari Quran. Anunya untuk bacaannya, amalannya, wiridannya, ini lebih parah. Ada yang sihir tahbib itu cukup membaca bismillah ya 1500 kali ketika matahari terbit dan dibacakannya di kamar mandi. Ya, dibacakan di kamar mandi. Oh, itu ada, Pak. Yang ngijazahin ustadz itu. Ya, yang ngijazahin ustadz. Sampai kata dia, kalau itu naik, maksudnya lulus ijazahnya, jangankan akhwat yang kelihatan, masih terlihat, akhwat yang sudah belok dibelokkan, kata dia itu bisa balik lagi. Itu. Ada yang mau? Iya dulu terbukti. Sekarang zamannya telat. Antum sudah zaman penantian. Itu ada yang kayak gitu. Kalau sudah pakai potoknya itu udah biasa. Pakai bekas telapak kakinya itu diambil itu udah biasa. Ya, itu sihir tahbib. Ada lagi sihir seperti sihir Iraqi, Irak maksudnya. Dia pakai mediumnya boneka. Dia khusus untuk membunuh, menyakiti. Jadi boneka itu ditusuk-tusuk, maka objeknya kena juga. Kalau bahasa kitanya mungkin itu namanya
santet. Nah, itu ada itu Iraqi itu ya. Kemudian sihir juga ada sihir yang namanya tab'id ya. Tab'id itu menjauhkan. Tab'id. Jadi supaya pasangan yang harmonis itu cerai. Bisa karena iri. Mungkin karena iri dia sukses, dengan cerai bisa hancur ekonominya. Itu ada. Macam-macam, ada sekitar 15 jenis apa? Sihir itu. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya orang awam, Pak. Orang yang berpendidikan pun itu ada yang terjun di dunia apa? Sihir kayak gitu. Yang nggak percaya diri dah. Itu macam-macam. Kalau namanya pengasihan, itu kan bukan hanya untuk perempuan. Bagaimana dia bekerja supaya bosnya senang, itu sampai hari ini masih ada yang melakukan sihir-sihir seperti itu. Dan ini haram hukumnya. Ya. Dan ini bukan datang dari siapa, kalau di dalam ayat Al-Baqarah 102 tentang Harut wa Marut, tentang itu bukan, itu fitnah ya. Maksudnya sebagai ujian. Dan di halaman 14, hukumannya pelaku syirik itu adalah dipenggal lehernya. Haddus sahiri durbatun bis saifi. Hukuman bagi seorang tukang sihir itu dipenggal dengan pedang lehernya. Nah, di Indonesia malah ada persatuan dukun. Rata-rata dukun tuh ya amalannya sihir. Nggak ada dukun amalannya ilmu putih, nggak ada. Kalau bajunya ya putih, tapi ilmunya sihir semuanya. Dan ada payung hukumnya di Indonesia itu. Persatuan paranormal, persatuan dukun gitu. Cuman yang sehat gak bikin persatuan. Yang ada dukun. Itu di Indonesia. Kaya akan apa? Dukunnya. Dan para normalnya. Tapi gak ada yang mau ke Palestina, itu gak ada. Dukun itu. Kenapa? Karena rata-rata dukun itu kadzab, pendusta. Gak ada dukun yang gak pendusta. Dukun itu bohong. Paranormal itu bohong. Gak ada. Ya. Bukan rata-rata. Bukan lagi mayoritas. Ya. Karena bercerita tentang perkara yang gaib. Ya, hal yang gaib yang mengetahui siapa? Hanya Allah. Ini bohong. Sederhananya kalau antum datang ke dukun, pasti dukun nanya, ada masalah apa nak? Bohong gak itu? Katanya dukun tahu semuanya, tapi nanya ada masalah apa? Oh, ada masalah keluarga. Sama siapa? Masih nanya lagi. Tolong diceritakan. Terus umurnya berapa? Lah, kalau dukun sudah punya teropong, semuanya tahu. Oh, bohong. Ada lagi datang pengen kekayaan, datang ke dukun. Sudah tahu dukun cari duit. Malah minta duit ke dukun, kan repot. Yang dukun duluan kaya daripada pasiennya. Kenapa? Pasiennya minta ke dukun, dukunnya sudah ngumpulin duit dari pasiennya. Itu pembohong. Ala kulli halafin. Ya, orang-orang yang bohong. Hah? Dari dulu sudah dukun. Ya, jadi ustadz. Karena nggak laku kalau pakai dukun. Laris kalau ustadz jadi dukun. Gitu. Anak aja kalau mau jadi dukun pasti laris di Poris. Poris kan tempatnya santet. Gampang, Pak, tinggal dibuka. Air berkah itu cukup, wah, ramai ke rumah anak tuh. Ya, masuk celupnya ke mulut salah. Masalah sembuh kan belakangan itu. Gitu. Halaman 15. Atana kitab Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qabla mautihi bisanatin. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Surat Umar datang kepada kami setelah sebulan wafatnya.
yang isinya hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sihir ini kan sudah disyaratkan di Al-Quran. Di surah Al-Falaq An-Nas itu inisialnya tukang sihir apa disebutnya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena yang paling banyak tersihir itu laki-laki. Iyalah. Jarang perempuan tersihir laki-laki itu jarang. Kenapa? Laki-laki nggak pernah dandan. Yang dandan siapa? Jadi yang tersihir siapa? Laki-laki. Halusnya suara perempuan itu menjadi sihir. Bahkan Nabi katakan sautul mar'a aurah. Suaranya perempuan adalah aurat. Gitu kan? Dan halusnya perasaan perempuan itu lebih meyakini atas apa yang ia munajatkan. Anda pernah ngobrol sama ketua dukun? Oh pernah lah, zaman-zaman jahiliyah. Suatu tempat itu kalau mau ngisi ceramah harus sowan dulu. Sowan ke dukun itu. Namanya gak apa-apa Anda sebut, daerah Jublek. Itu di Garut Selatan. Tidak ada orang sombong di situ, 7 langkah dari rumahnya pasti muntah darah. Itu masyhur tahun-tahun 80. Karena disuruh wakilin masih mau SMP sama kakak itu ceramah di kebun pisang. Ya dulu kan ceramah bukan di panggung, Pak. Panggungnya di kebun pisang, pakai patromak, ya kan? Pakai speaker tua. Itu gitu dulu. Tapi harus ke situ dulu. Ke kakek itu. Ya. Datang ke situ ngobrol. Kata dia, nah hati-hati, bandingannya dukun perempuan dengan dukun laki-laki itu 1:10. Kalau mau tanding sihir, perempuan dukun 1, laki-laki 10. Ini didengkot dukun yang bilang. Dan anak sampai dapat sanad dari dia. Sanad yang batil. Sanad batil apa kata dia? Santet yang paling mujarab itu adalah surah Yasin. Tapi dibaca dibalik. Dari ayat yang terakhir ke depan, ya. Dan itu ada maharnya, ada puasanya, tapi itu yang paling mujarab untuk nyantet orang. Surah Yasin. Lah, anak kan nanya juga, kalau begitu penawarnya, penangkalnya apa? Kata dia gampang, syahadat aja. Dia bilang, ini Pak, Ibu jari tempel di sini. Ya, baca syahadat 3 kali dengan tahan napas. Kalau ketemu dengan tukang apa? Kata dia, pantangan. Kata dia, mukidul wetan kulon gak bakal mempan. Ini kan sanadnya mutawatir. Ya. Dari Sayyidul Kuhan, dari penghulunya dukun. Itu kayak gitu, Pak. Antum kalau mau ngamalin ya jangan. Kan harus tahu memang dia ketemu dukun, ya mau nyatet, antum baca itu. Ini jari tempel di sini. Baca 3 kali kata beliau tahan nafas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ini tambahan malah. Ini kan lagi bahas sihir supaya tahu kan? Itu. Jadi kalau mungkin Bapak ini kalau ketemu ustadz yang lulusan kemarin, dia mungkin hanya menjelaskan. Tapi anak pelaku. Waspadalah. Memang tahu di lapangan. Tahun dulu kan begitu, ketemu kalau ceramah bukan dengan orang yang ngasih betul-betul Pak. Ke rumah itu pernah air itu mendidih. Di gelas ditawarin mendidih air itu. Bukan disuruh diminum itu. Itu sudah dulu, anak kan belajar juga. Cetek kata orang Sunda ya, gini masih kecil lah ya. Kita pegang aja pecah selesai juga nggak apa. Itu begitu Pak. Nango, sarohan mana kayak gitu caranya. Sekarang kemarala ceramain aja. Duduk dikasih air. Walaupun gak hangat. Kadang-kadang gitu. Kan sekarang enak. Gak ada dikasih makan itu kan. Dulu kalau mau ceramah itu diuji dulu. Sampai di mana. Kayak gitu. Ini sihir. Bahkan bukan cuma orang biasa. Kiainya pun yang dipanggil kiai masih main kayak gitu. Anda pernah di Sukabumi? Ada yang Sukabumi gak? Gak ada ya?
namanya Sukalillah daerah. Itu ternyata kiainya ahli debus. Ahli debus. Dan itu memang sudah diwanti-wanti, gak boleh nyinggung sedikit aja yang seguru ilmu itu diuji bener, Bang. Ngeri-ngeri sedap, tapi dulu masih muda tantangan. Untuk menaikkan apa? Level supaya lebih tinggi lagi makom itu. Wah, keren itu. Ini sihir tuh kayak gitu modelnya. Tapi sebetulnya doif, lemah. Karena Allah sudah memberikan solusi kepada kita lewat ruqyahnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW dengan apa? Al-Mu'awwidatin, dengan 2 surah perlindungan. Yakni apa? Al-Falaq, An-Nas. Sudah, nggak usah nanya di mana orang pinter, itu bodoh. Baca saja apa? Al-Falaq, An-Nas gitu. Jadi hati-hati, sihir itu banyak praktisinya dari kalangan wanita, bukan dari kalangan. Coba lihat di media sosial tuh, ya, yang ngomong-ngomong bisa perempuan kebanyakan. Nggak usah disebutlah namanya. Yang lagi populer itu ya, bisa ngobatin macam-macam sampai bisa ngobrol dengan siapa? Dajjal. Perempuan bukan itu? Ada yang pernah lihat di YouTube? Ada ya? Hah? Ada yang masih praktek, ada. Oh, pokoknya terkenal dia. Yang belum tahu jangan buka, coba-coba. Udah anu aja, dilewat aja. Bisa, insya Allah. Ya, bisa. Hadis berikutnya, salah satu la yadkhulul jannah. Ada 3 perkara golongan yang tidak akan masuk surga. Pertama, mudminul khamar, pecandu khamar. Wa qati'ur rahimin. Yang kedua yang memutus, ya. Wa musaddiqun bisihri. Yang ketiga adalah orang yang, nah, bukan hanya pelaku, tapi yang meyakini para pelaku. Oh benar nih dia begini, ya, itu termasuk yang tidak akan masuk surga. Baik. Dosa besar keempat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, maksudnya dengan sengaja. Isyaratnya Allah jelaskan di surah Maryam ayat 59-60. Fakhalafa min ba'dihim khalfun atau sholat wa tabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang suatu sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menuturkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ini isyarat di akhir zaman ada orang-orang sekelompok yang mudah sekali meninggalkan sholat. Ya hari inilah seperti itu. Maka kalau ditanya amalan apa yang paling mudah ditinggalkan, jawabannya ya meninggalkan sholat. Yang paling ringan ditinggalkan oleh manusia yang meninggalkan sholat. Nah itu dosanya besar. Ancamannya neraka. Sebagaimana surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka para pelaku yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia ancamannya neraka, dan itu termasuk dosa besar. Di surah Al-Mudassir ayat 42-43. Ma salakakum bisaqor qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu aku tidak termasuk orang yang sholat. Jadi ancamannya neraka, nerakanya adalah neraka sakor bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan yang menariknya Pak, orang yang meninggalkan sholat ketika ada komunikasi di surah Al-Mudassir 42-43, mereka akan diajak berbicara dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sahabatnya, sehingga
Mereka bertanya kepada sahabatnya yang ada di dalam neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk di dalam neraka? Mereka menjawab, saya dulu tidak termasuk orang. Karena yang bertanya, kata para mufassir, adalah orang yang dikenal. Iya, karena yang nggak dikenal itu termasuk lagun. Apa lagun itu? Sia-sia. Dan akhirat itu bukan tempatnya lagun gitu. Orang yang tidak ada berkepentingan nggak mungkin bertanya. Sehingga dia ada kepentingan karena dia temannya, saudaranya, ya kan? Dia tanya, kenapa lo kok bisa masuk neraka? Maka dia mengatakan, saya bukan termasuk orang yang di dunia kan nggak tahu kita punya teman sholat apa enggak. Ya kan? Nah, maka di akhirat ketahuan. Dia sudah berada di dalam neraka. Halaman 19. Alinea kedua. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun ghairu sholati. Dahulu para sahabat Muhammad SAW tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran selain apa? Sholat. Dulu mereka memandang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah jatuh kufur. Ya. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dihukumi dia kufur. Dosa besar kelima, tidak membayar zakat. Wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Di sini Quran menisbatkan orang yang tidak menunaikan zakat seperti orang syirik. Maka kalimatnya wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang yang menyekutukan Allah. Siapa dia? Yang tidak menunaikan zakat. Dihukumi orang yang tidak menunaikan zakat itu setara dengan orang syirik. Gitu. Apa yang dimaksud zakat di sini? Zakat mal. Zakat apa? Mal. Bukan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Kenapa? Karena di zakat mal itu ada harta siapa? Orang lain. Gitu. Kalau fitrah untuk siapa? Diri sendiri. Kalau mal ada harta orang lain, berarti dianggapnya disetarakan dengan orang pelaku syirik dosanya. Hati-hati ini. Makanya perhatikan dengan baik tentang zakat mal, ya, karena dosanya langsung diancam dengan neraka. Bahkan disejajarkan dosanya dengan pelaku syirik, zakat mal. Ya kalau sudah besar nilainya memang sayang, ya. Gitu. Makanya keluarkan sesuai dengan waktu nisabnya atau waktu haulnya. Karena kalau terlalu besar memang berat. Kedua, pelaku yang tidak menunaikan zakat itu sama seperti para rahib dan juga para pendeta. Di At-Taubah ayat 34-35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ayat ini sebelumnya adalah tentang menjelaskan tentang para rahib, para pendeta. Ya, para rahib, para pendeta termasuk mereka yang tidak menunaikan zakat, maka disejajarkan kaum muslimin yang tidak menunaikan zakat sebagaimana para rahib dan para pendeta. Ancamannya ada di hadis Nabi SAW di alinea yang paling bawah. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha la yaumal qiyamah biqa'i qarqa'i. Kata Nabi SAW,
Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi dan tidak juga kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat di sebuah padang lapang yang datar luas, di mana hewan-hewan itu akan menyeludupnya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Setiap yang terakhir telah selesai, maka yang pertama kembali lagi menyeluduk dan menginjaknya, sehingga usailah keputusannya pengadilan Allah di antara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Ini ada hadis lain menjelaskan gini. Semua harta yang kita miliki kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan menjadi hewan tunggangan yang Allah izinkan untuk apa? Menginjak-injak, menyiksa orang tersebut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan dia katakan, orang itu dalam penantian itu semuanya berdiri selama 50.000 tahun. Jadi, ana dan antum semua, besok semua akan berdiri di hadapan Allah itu selama 50.000 tahun. Akhirat. Semua kita besok. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki hari ini. Ini yang akan terjadi. Siapapun besok. Kecuali yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, jihad di jalan Allah, sehingga dia dakhala jannah bighairi hisabin wala adabin, tanpa dihisab dan tanpa. Selain itu semua akan berdiri selama 50.000 tahun, insya Allah. Berdiri bukan duduk. 50.000 tahun. Kenapa? Yang itu kan lain pilihan. Yang 70.000 kan bighairi hisab wala adabin. Iya, ini selain itu. Iya, maka berdiri selama 50.000 tahun. Umur kita 100 tahunan juga. Ini siap-siap, Pak. Semua kita. Ya. Dan walaupun besok kita berdiri bersamaan gini, gak bakalan peduli. Gak bakalan peduli. Apalagi sampai nanya, gimana rasanya daurah kemarin? Gak ada. Masing-masing. Semua orang akan berdiri di hadapan Allah selama 50.000 tahun. Dengan ukuran tahunnya, jamnya jam yang kana miqdaruhu al-fasana. Yang satu yom, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Tinggal kali aja. Ya. 50 per harinya 1000. Berapa? Nah itu. Itu masa penantian besok kita. Yang lemah kayak gini. Jadi apa yang mau disombongkan kali ini? Ada. Iya, 50.000 tahun. Ya, ini camkan baik-baik. Karena gak ada yang bisa lepas semua. Gak ada tempat lain. Ya, gak ada wala min kuatin wala nasir. Gak ada kekuatan dan juga tidak ada yang bisa menolong. Jadi ngaji kita sebetulnya selamatkanlah jiwa kita untuk 50.000 tahun besok. Murnikan tauhid untuk keselamatan di 50.000 tahun besok. Masya Allah. Perjalanan kita. Ya. Itu ya. Ala kulli hal. Semoga Allah selamatkan kita semua. Di dunia itu ya Allah rapuh kita, Pak. Anak punya teman hobinya badminton futsal. Badannya keker. Gede, Pak. Qadarullah dikabarkan sama teman, Pak sudah nengok belum? Kenapa? Itu Pak Fulan sekarang kena DBD dan trombositnya nggak naik-naik. Itu kalau anak yang mijit tuh nggak tembus saking tebelnya, gedenya itu kulitnya itu. Tapi Allah mutus nyamuk satu doang itu
terbaring lemas di rumah sakit. Satu nyamuk. Gimana kalau cemeti gadanya malaikat itu? Dan itu kalau satu RT udah gak bernyawa ya. Satu nyamuk. Menunjukkan apa? Kita itu nafsunya besar, sebetulnya ya mau software hardware-nya itu lemah semua. Apalagi kalau nanti berhadapan dengan 50.000 tahun coba. Ya. Masya Allah, untung Allah pilih kita menjadi orang-orang baik hari ini. Semoga tetap baik. Karena juga gak ada jaminan. Hari ini baik, besok masih baik, gak ada jaminan. Tapi bertemanlah minimal dengan orang-orang agar saling menasihati kita. Semoga seperti itu. Karena gak ada pilihan. Gak ada pilihan lain. Nah, kemudian di halaman yang ke-24 kata Abu Bakar, wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'adunha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kata beliau, kalau mereka mencegahku memungut zakat seekor anak betina domba, sekalipun yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah, niscaya akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarnya. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika beliau memungut zakat mereka ketika tidak mau membayar, akan aku bunuh, kata siapa? Abu Bakar. Saking apa? Biar besok selamat di mana? Di akhirat. 4 hadis anak baca, masuk ke dosa besar yang ke-6. Jadi kalau mau dibacakan semuanya gak selesai. Jadi intinya bacakan semua. Dosa besar yang ke-6, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughan indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Ini perintah Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, ya, yang Allah tempatkan di level kedua setelah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua ini sebetulnya surga yang Allah hadapkan kepada Bani Adam, termasuk para anak, yang pintunya sudah Allah dekatkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena menurut para ulama, di antara jalan yang paling mudah seseorang masuk ke dalam surga adalah birrul walidain. Ana ulang ya. Di antara jalan yang paling mudah untuk masuk surga adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang. Itu termasuk jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Gitu. Jadi berusahalah dan beruntunglah bagi siapapun yang masih memiliki kedua orang tua. Yang lainnya kan untuk masuk surga kita susah. Ya, harus ngaji, harus sedekah. Ketika dihadapkan kepada orang tua yang sudah kibar, sudah tua kedua-duanya, berbakti kepadanya, maka surga akan Allah mudahkan. Tentunya dengan berbagai kesabaran ya. Karena tidak semudah yang kita bayangkan. Karakter orang tua itu semakin tua semakin sensitif. Hobinya pun juga kembali seperti dia bayi, ya. Disitulah ujian antum. Makanya surga dimudahkan bagi yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tengah malam pengen makan apa yang susah, ya. Ada hobinya yang memang pengen, kalau nggak diturutin dia ngambek, itu orang tua. Tapi sebetulnya kalau kita balik, dulu kita juga waktu kecil begitu.
Ya kan? Ya, kita kan begitu semuanya. Pengen apa? Cuma orang tua kalau dikasih ngambek kan? Di umur-umur berapa itu kan pasti nangis, marah kalau gak dikasih. Dikasih pun kalau gak cocok masih. Nah itu pun orang tua. Maka jaminannya Allah mudahkan jalan untuk masuk surga. Dan kalau sebaliknya, ancamannya adalah neraka. Di halaman 26, ala unabiukum bi akbaril kabair. Maulah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa besar setelah syirik. Anda ulangi. Dosa besar, dosa yang paling besar setelah dosa besar, yakni setelah syirik, yakni uququl walidain, menyakiti kedua, au kilahuma, atau kalau sudah meninggal salah satu di antaranya. Ada yang menarik di sini jamaah sekalian. Mungkin ya kita ini muhasabah aja. Kita antum punya karakter dulu waktu masih muda itu. Paling dominan agak membantah itu sama ibu atau sama ayah? Atau bahasanya paling berani ngelawan? Gitu kan? Gitu kan? Iblis tuh tahu caranya. Seseorang yang paling banyak dosa berat itu adalah ibu. Tapi justru yang diprovokasi oleh iblis paling berani sama siapa? Ibu. Gitu kan? Padahal ketika sahabat bertanya tentang ayun amal afdol, amalan apa yang paling utama untuk birrul walidain atau kepada siapa? Nabi katakan ummuka. Tanya lagi, summa ayun, ummuka, summa ayun, ummuka, summa ayun, summa abika. Ibumu baru. Tapi justru yang dominan berani kepada ibu. Ini luar biasa ini ya. Jadi jalan-jalan yang memang Allah mudahkan jalan menuju surga, iblis pun juga ikut andil di dalamnya di situ untuk mempersulit orang-orang itu untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Sehingga yang dipermudah justru melawan orang tua termasuk ibunya. Di halaman 27. Al-walidu awsatu ahwabil jannah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Jadi gak di bawah, gak juga, jadi tengah-tengah. Ya maksudnya mudah, tengah-tengah mudah. Kalau ditanya ini gimana sih Pak? Iya biasa saja. Menunjukkan apa? Mudah kan? Biasa. Gimana perjalanannya? Biasa saja. Itu menunjukkan mudah. Kenapa? Kalau orang mudah banget, gak mungkin dijawab. Dan tidak mungkin ada orang bertanya. Kalau sulit pun demikian. Tapi yang akan ditanyakan itu antara keduanya. Antara yang paling mudah dengan yang paling susah. Maka dijawab di situ ada awsato. Tengah. Nah. Fa'in syi'ta fahfad. Kata Nabi SAW. Maka jika engkau mau, silahkan kau jaga. Ya, wa in syi'ta fadayya. Jika kamu juga tidak mau, maka engkau sia-siakan. Maksudnya gini. Kalau pengen dimudahkan jalan masuk surga, jagalah kedua orang tua itu dengan baik. Tapi kalau tidak mau, ya sudah biarkan. Berarti dia tidak mau dipermudah jalan menuju surga. Yang lucunya hari ini, Pak, mana yang paling mudah, Pak? Datang ke rumah orang tua atau datang ke kuburan orang yang sudah mati? Jauh-jauh. Hah? Yang paling mudah? Karena yang tadi gitu. Mana yang paling mudah ekonomis, datang ke kuburan orang yang sudah mati, katanya keramat, atau datang ke kuburan orang tua yang masih hidup? Yang masih? Berarti kan ausat itu. Pertengahan. Maka fahfad jaga itu. Jangan sampai kuburan fulan-fulan yang belum jelas didatangi. Dengan tujuan mendapatkan apa? Nah, sementara adalah yang berkah yang paling besar ada di mana? Orang tua. Maka fa'in syi'ta fahfad. Kalau kamu mau dimudahkan jalan surga, jagalah dia. Hormati dia. Mintalah apa? Berkahnya. Gitu. Tuh dulu ibu anak kalau pergi kemana itu kalau pamit selalu cium kening dan didoain. Berkah itu.
Sampai dia bilang gini, anak termasuk yang kata orang Sunda mah ogoan. Ya, kalau kemana pengen ikut. Pengen ikut pokoknya. Orang tua bilang gini, gak usah ikut jam. Bahasa Sundanya, oke, pamitos gede, nya. Biasa kemana-mana nyalira. Nah, bisa sendiri. Itu gitu aja. Ternyata ya alhamdulillah, itu berkah orang tua tuh. Nah, orang tuh cari yang kayak gitu datangnya ke kubur gitu. Ya kan? Ya kan yang datang ke kubur minta berkah bukan? Minta berkah. Padahal kalau datang ke orang tua dua dapatnya. Berkat dapat, berkah, bener gak? Nah itu, kalau ke orang tua tuh kan apapun kadang orang tua tuh di rumahnya, disiapin, dibawain pasamanannya. Dan kita juga rasanya Pak, kalau dikasih orang tua tuh, bukan masalah istimewanya, padahal sebetulnya itu paling istimewa, tapi berkahnya. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau kuburan dapat gak berkah? Enggak. Berkah? Ya, kalau mintanya salah ya hapus malah semua pahala. Ya kan? Syirik. Capek? Dapat. Ya kan? Masuk angin? Iya. Pulang nyekrol kan? Iya. Gimana enaknya? Gitu ya. Maka waspadalah lah yang kayak seperti itu. Ini berkah orang tua. Lalu di ayat yang kedua di halaman 27. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata beliau bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Ada yang tahu gak filosofinya tahta aqdamil ummahat? Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa filosofinya? Hah? Kenapa tidak dikatakan oleh Nabi al-jannatu atau a'la ra'sil ummahat, berada di atas kepala orang, tapi tahta aqdamil ummahat. Menunjukkan apa kan? Kaki itu di bawah di atas. Merendahlah. Merendahlah kepada siapa? Ibumu. Kenapa? Serendah-rendahnya kaki ibumu, maka disitulah ridhonya. Jadi bukan cium kakinya. Bukan cium apa? Yang ada justru kakinya dia apa? Dicuci, kemudian dia apa? Diminum. Bukan begitu, Mas. Iya kan? Keriduannya, akhlaknya, gitu kan? Sehingga bahasanya, kata orang Sunda, tiluhur sausap rambut, dihanap sausap dampang. Dari atas rambut sampai telapak kaki, ibu tuh ridho. Itu yang dimaksud. Lah, kalau kakinya aja sudah ridho, bagaimana kalau memuliakan kepalanya? Firdaus itu bagiannya. Begitu maknanya. Entah siapa yang menerjemahkan harus dicuci telapak kakinya. Kemudian airnya, kenapa nggak pakai roiko? Jadi sop apa? Sop kaki ibu namanya. Nah, gitu ya. Aneh-aneh baik. Gitu ya. Ini al-jannah tahta aqdamil ummahat. Satu lagi hadisnya. Ja'a rajulun yasta'dinu. Datang seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallam untuk apa? Fil jihad ma'ahu. Untuk perang bersama Nabi. Seorang laki-laki minta, ya Rasulullah izinkan aku bisa jihad bersamamu. Faqal, Nabi malah bertanya, ahayyun walidaka. Kata Nabi sallam, apakah kedua orang tua masih hidup? Ini Nabi tanyaan bijak. Seorang laki-laki anak muda ingin ikut perang bersama Nabi. Nabi bijak. Nabi nanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, na'am. Qala fabihima wajihadun. Maka kata Nabi, sudahlah kalau begitu kamu uruslah mereka, maka jihadmu adalah ngurus siapa? Kenapa? Karena yang datang nih laki-laki itu Nabi tahu. Kayaknya yang datang nih, iya kalau diajak perang pun juga kayaknya kurang. Ya gini kalau mau bunuh juga kayaknya terbunuh nih. Maka dia nanya, Nabi itu kan begitu lihat. Misalkan gini Pak, kalau antum mau ngajak daurah nih, kira-kira orang diajak daurah nih gimana? Ya kalau diajak juga paling cuman hujung canda ya ulah. Ya kan gitu kan. Maka nggak usah diajak. Kalau mau
Mau daurah Pak? Dia nanya, benar gak ada daurah? Benar. Tapi antum tahu orangnya. Antum langsung jawab, di Marala ini nanti kalau ikut daurah semua sepi, antum jaga Marala aja. Kan cukup itu. Sebetulnya apa Pak? Biar sama-sama dapat apa? Itu Nabi begitu. Kata Nabi apa? Apakah masih punya kedua orang tua? Masih. Udahlah, kamu mau jaga siapa? Tapi kalau memungkinkan ini orang ini kontribusinya luar biasa, pasti Nabi ngajak apa? Begitu maksudnya Pak. Gitu. Karena hukum alam ya pasti begitu. Hukum apa? Bahasanya sunnatullahnya pasti seperti itu. Diajak sekalipun kalau yang memang enggak, ini enggak, pasti enggak mau. Itu sunnatullah. Tapi Bapak jangan lihat, coba saya lihat di rumah. Gitu. Nanti dia nanya, ngajak ribut. Repot kan urusannya. Nah, ini tentang birrul walidain ya. Jadi menyakiti orang tua termasuk dosa besar. Di bab ini sangat banyak hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Coba dilihat alinea 29. Halaman 29 alinea pertama. Anna rajulan qala ya Rasulullah ara'aita in shallaitu shalawatil khams wa sumtu Ramadan wa adaitu zakata wa hajjatu al-baita fama dali qala faman fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada illa ayyuqa walidayhi. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji di Baitullah? Kata Nabi, bila dia melakukan 4 perkara, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji, berarti masuk apa itu? Rukun Islam. Ya, masuk rukun Islam kan, sholat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi, bila itu yang dilakukan, kelak di akhirat masih dikit akan dibangkitkan bersama para nabiyin, para nabi dan para siddiqin, para juga syuhada. Kecuali siapa? Ayyuqa walidahi, kecuali dia sholat, dia haji, dia puasa, tapi menyakiti kedua orang tuanya, berarti dia apa? Masuk neraka. Bayangin coba Pak, dia sholat, dia haji, bahkan sampai kemana? Zakat juga ditunaikan, tapi menyakiti siapa? Orang tua atau salah satu di antaranya, maka jaminannya neraka. Kasus lain, alhamdulillah nih, Bapak sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Puasa Ramadan juga alhamdulillah, zakat alhamdulillah, haji juga alhamdulillah, plus tidak menyakiti siapa? Maka jaminannya surga. Bahkan garansi yang paling anyar gitu akan dibangkitkan bersama para nabi dan juga para siddiqin.